Bab 691. Hidup mereka cukup menyedihkan. Pada saat ini, seluruh ruangan menjadi sunyi. Wang Yong dan Da Cui sangat terkejut sehingga bola mata mereka hampir jatuh ke lantai, mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka saksikan. Bahkan mata indah Cui Ruyun penuh dengan ketidakpercayaan. Dia sangat menyadari status Zhao Tianheng. Kembali pada hari itu, dia telah mencoba berbagai metode untuk menjalin hubungan dengan Zhao Tianheng. Tetapi sayangnya, mengingat statusnya yang tinggi dan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat mencapai levelnya dan akhirnya harus menyerah. Tapi Cui Ruyun tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Tianheng, yang bahkan tidak bisa dia dekati, sekarang akan berlutut di depan Chen Xuan, memohon bantuannya. Cui Ruyun tidak bisa memahami bagaimana Chen Xuan berhasil melakukan ini. Wang Yong juga tercengang selama beberapa waktu, sutradara. Direktur Zhao, apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu? Tutup mulutmu, sebelum Wang Yong bisa menyelesaikannya, Zhao Tianheng dengan marah mengutuk. Saya pikir itu adalah seseorang yang cukup penting untuk menunda jadwal Tuan Chen, tapi ternyata itu hanya sampah seperti Anda. Pikiran bahwa Chen Xuan menolak untuk memperlakukannya karena Wang Yong, seorang bawahan yang tidak berarti, membuat Zhao Tianheng geram. Wang Yong, berlumuran darah anjing pepatah, juga agak bingung. Direktur Zhao, apakah kamu salah? Orang ini sama sekali bukan apa-apa. Dengan statusmu, kamu tidak perlu terlalu sopan padanya. Tepat, Direktur Zhao, saya pikir Anda telah ditipu. Orang ini bukan siapa-siapa, bahkan hadiah yang dia kirimkan kepada Kapten Wong hanyalah sampah pasar jalanan. Orang bodoh seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa berarti apa-apa? Da Cui juga menimpali, mengambil pecahan batu giok Ruyi dari tanah dan memamerkannya kepada Zhao Tianheng. Namun, ketika Zhao Tianheng melihat apa yang ada di tangan Da Cui, kemarahan melonjak di dalam dirinya. Ruyi giok di depan matanya adalah hadiah yang dia berikan kepada Chen Xuan kemarin. Jade Ruyi ini bernilai 20 juta. Zhao Tianheng sangat menghargainya ketika diberikan kepadanya, dan hanya berpisah dengannya untuk mencari bantuan medis Chen Xuan, itu membuatnya sedih untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga. Tapi Zhao Tianheng tidak pernah bisa membayangkan bahwa, hanya dalam satu hari, Ruyi giok yang dia sayangi telah jatuh ke tangan orang seperti Wang Yong. Itu sudah cukup buruk, tetapi Wang Yong yang bodoh ini bahkan berani menggunakan jade Ruyi senilai 20 juta sebagai irisan kaki meja, memecahnya menjadi beberapa bagian. Apa artinya menyia-nyiakan sumber daya surgawi? Inilah tepatnya artinya menyia-nyiakan sumber daya surgawi. Untuk sesaat, Zhao Tianheng benar-benar marah. Tutup mulutmu. Zhao Tianheng sangat marah sehingga dia menamparkan kepala Da Cui. Berani menyebut hadiah yang saya kirimkan ke pasar jalanan Tuan Chen sebagai sampah. Kamu benar-benar buta. Zhao Tianheng kemudian menamparkan kepala Wang Yong juga. Wang Yong dan Da Cui terpana oleh tamparan Zhao Tianheng. Apa? Itu kaulah yang memberikannya. Keduanya sulit dipercaya. Zhao Tianheng meraung, ya, Ruyi giok Hetian yang asli, bernilai lebih dari 20 juta. Dengan wahyu itu, Wang Yong dan Da Cui benar-benar tercengang. Lebih dari 20 juta. Apa yang telah mereka lakukan, menggunakan harta senilai lebih dari 20 juta sebagai irisan kaki meja. Ini benar-benar gila. Pada saat yang sama, pandangan mereka terhadap Chen Xuan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Orang ini, dia dengan santai menghadiahkan sesuatu yang bernilai lebih dari 20 juta. Ini terlalu mewah. Kemarahan Zhao Tianheng belum mereda, karena dia telah menyaksikan dengan jelas pada saat kedatangannya bahwa Wang Yong dan anak buahnya akan menyerahkan Chen Xuan. Chen Xuan telah menunda perawatan untuk dirinya sendiri untuk secara khusus bertemu dengan Wang Yong dan anak buahnya, dan dia bahkan membawa hadiah, hanya untuk diperlakukan sedemikian rupa. Dalam pandangan Zhao Tianheng, bukan Chen Xuan yang dipukul Wang Yong dan anak buahnya, tapi itu tamparan di wajahnya sendiri wajah Zhao Tianheng. Baiklah, katakan padaku, bagaimana kamu akan mengkompensasi kerusakan yang kamu sebabkan pada barang-barang Tuan Chen? Zhao Tianheng berteriak dengan marah. Wang Yong dan anak buahnya benar-benar tercengang. Sejujurnya, mereka memang punya uang, tapi 20 juta juga bukan jumlah yang kecil untuk mereka. Jika mereka benar-benar dipaksa untuk memberikan kompensasi, dari mana mereka akan mendapatkan uang sebanyak itu? Direktur Zhao, Ruyi giok dipatahkan oleh Da Cui, jika ada yang memberi kompensasi, itu seharusnya Da Cui, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Wang Yong adalah orang pertama yang menjauhkan diri dari situasi tersebut. Yang lain bergema setuju, itu benar, Da Cui yang melanggarnya, dialah yang harus membayar. Aku sangat sial. Da Cui sangat marah sehingga dia merasa ingin memuntahkan darah. Wang Yong, kalian masih manusia atau apa? Da Cui mengutuk dengan marah. Jelas mereka telah melakukannya bersama, tetapi sekarang mereka ingin dia sendiri yang memikul tanggung jawab, tentu saja, Da Cui tidak akan menyetujui ini. Sial, siapa yang kamu panggil bukan manusia? Wang Yong mengutuk,
matanya melotot. Itu benar, kaulah yang menghancurkannya sendiri, dan sekarang kamu ingin menyeret kami bersamamu. Da Cui, kamu benar-benar tidak bertindak dengan hormat. Kami benar-benar salah menilaimu. Orang-orang lainnya bersikap suci, satu demi satu menyalahkan Da Cui atas ketidaktahuannya. Da Cui merasakan ketidakadilan yang tak terlukiskan di dalam dan benar-benar menghancurkan puncaknya. Persetan dengan leluhurmu. Da Cui tiba-tiba meletus, mengayunkan tinjunya dan memukul langsung wajah Wong Yong. Dengan pukulan yang begitu kuat dan berat, Wong Yong bahkan kehilangan sebagian gerahamnya, mulutnya berlumuran darah. Wong Yong mengumpat dengan marah, segera bergabung dengan yang lain dalam perkelahian dengan Da Cui. Dalam sekejap, seluruh adegan dilemparkan ke dalam kekacauan. Zhao Tianheng berada di samping dirinya sendiri dengan amarah, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa ini adalah tim di bawah komandonya. Hentikan, kalian semua. Raungan geram, mengejutkan Wong Yong, Da Cui, dan yang lainnya, membuat mereka berhenti di jalurnya. Setelah menyapu pandangannya ke arah mereka, Zhao Tianheng memarahi, kamu adalah pegawai negeri, namun disinilah kamu, berkelahi secara massal. Contoh seperti apa yang Anda tetapkan? Karena Hetian Jaderui dihancurkan oleh kalian semua bersama-sama, maka sudah sepantasnya kalian semua berbagi beban. Wong Yong, Da Cui, sebagai pelaku utama, Anda masing-masing akan menanggung 5 juta, sisanya secara kolektif akan menanggung 10 juta. Mendengar keputusan Zhao Tianheng, Wong Yong dan Da Cui tidak berani banyak bicara, wajah mereka dicat dengan kepahitan. Beberapa juta, bagi mereka, sudah pasti cukup untuk menghancurkan mereka. Baru kemudian Zhao Tianheng menoleh ke arah Chen Xuan, bertanya dengan nada lembut, Tuan Chen, apakah Anda puas dengan pengaturan ini? Chen Xuan tersenyum tipis, terima kasih, Direktur Zhao, telah menegakkan keadilan. Namun, Jaderui pada awalnya adalah hadiah dariku untuk mereka, jadi mereka tidak perlu mengimbanginya. Chen Xuan berbicara ringan, jelas tidak terlalu mementingkan barang senilai 20 juta. Sebelum Wong Yong dan yang lainnya dapat berbicara, mereka mendengar Chen Xuan melanjutkan, selain itu, hidup mereka sudah sangat menyedihkan, saya kira mereka pasti akan membutuhkan banyak uang di masa depan. Simpan uang itu untuk membayar biaya pengobatan Anda sendiri nanti. Setelah mendengar ini, Wong Yong, Da Cui, dan yang lainnya agak bingung. Apa maksudmu dengan itu? Da Cui bertanya, bingung. Bab 692. Langkah pertama. Da Cui dan yang lainnya agak bingung. Bukankah baru saja dikatakan bahwa hanya Wong Yong yang sakit? Bagaimana itu melibatkan mereka juga? Chen Xuan melirik mereka, mendengus dingin, dan berkata dengan penuh arti, kalian mungkin mengerti apa yang saya maksud bahkan lebih baik daripada saya. Apa yang ditangkap Kapten Wong, sudah saya jelaskan. Kalian semua telah melakukan beberapa hal yang memalukan dengannya, jadi aku tidak perlu mengejanya untukmu, kan? Mendengar kata-kata itu, Da Cui dan yang lainnya bertukar pandang, lalu langsung menyadari sesuatu. Da Cui dan gengnya tidak dapat disangkal dekat dengan Wong Yong, dan mereka sering pergi bersama untuk mencari wanita. Bahkan terkadang, mereka terlibat dalam aktivitas kelompok dengan jenis tertentu. Dan sekarang, karena Chen Xuan menyebutkan bahwa Wong Yong telah tertular penyakit itu, bukankah itu berarti mereka mungkin memiliki kemungkinan yang sama? Saat memikirkan hal itu, Da Cui dan teman-temannya merasa seperti tersambar petir, benar-benar terpana. Mungkinkah mereka tertular penyakit yang sama dengan Wong Yong? Dan memang, itulah masalahnya. Sebelumnya, Chen Xuan telah mendiagnosis penyakit tersebut hanya dari pemeriksaan Wong Yong, tetapi setelah memeriksa Da Cui dan yang lainnya, dia segera memastikan bahwa mereka juga mengidap penyakit yang sama. Namun, karena penyakit ini memiliki masa inkubasi yang lama, mereka hanya belum menyadarinya. Tentu saja, ini hanya sementara. Begitu penyakitnya terwujud, orang-orang ini tidak akan bisa ditolong. Da Cui dan yang lainnya semua memandang Wong Yong, seolah-olah mereka sedang menatap musuh bebuyutan. Wong Yong bingung dengan tatapan mereka, hei, apa artinya ini? Mengapa kalian semua menatapku? Apa hubungan penyakitmu dengan aku? Aku juga korban, bukan? Da Cui dan yang lainnya tidak peduli tentang itu. Di mata mereka, sejak Wong Yong didiagnosis pertama kali, itu salahnya mereka tertular penyakit itu. Apalagi setiap kali mereka melakukan kegiatan tersebut bersama-sama, Wong Yong selalu bersikeras untuk menjadi yang pertama. Pada saat itu, Da Cui dan yang lainnya tidak terlalu mempermasalahkannya karena rasa hormat yang mereka miliki terhadap Wong Yong sebagai kapten mereka. Tapi sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa Wong Yong sengaja meracuni mereka. Sialan, beraninya kamu menulari aku akan membunuhmu. Saat Da Cui mengatakan ini, dia menerjang ke arah Wong Yong. Kamu telah membuat kami sangat sengsara, ayo kalahkan dia sampai mati. Sisanya juga tidak dapat menahan amarah mereka, memperlakukan Wong Yong sebagai akar penyebab masalah mereka. Untuk sesaat,
Wong Yong menjadi sasaran agresi semua orang, dipukuli hingga hidung dan wajahnya bengkak. Zhao Tianheng, bagaimanapun, tidak peduli dengan orang-orang ini. Tidak terpikirkan bahwa orang-orang ini telah tertular penyakit yang begitu memalukan, mereka semua hama. Zhao Tianheng telah memutuskan bahwa begitu dia kembali, dia akan mengusir orang-orang ini dari organisasi mereka. Pikiran bahwa sampah seperti itu dapat menyusup ke barisan mereka tidak lain adalah aib. Tuan Chen, jangan ganggu mereka lagi, ayo pergi. Zhao Tianheng membuat isyarat mengundang Chen Xuan untuk pergi. Chen Xuan mengangguk dan hendak mengikuti Zhao Tianheng untuk pergi secara langsung. Saat itulah Wong Yong, Da Cui, dan yang lainnya akhirnya sadar dan buru-buru berlutut di depan Chen Xuan. Tuan Chen, kamu tidak bisa pergi. Tepat, kamu belum mengobati penyakit kita. Ya, Tuan Cui mengundangmu ke sini hanya untuk berobat, bukan? Sekarang cepatlah dan perlakukan kami. Wong Yong menatap Chen Xuan dengan mata penuh harapan. Chen Xuan, bagaimanapun, tertawa terbahak-bahak, jika Anda membiarkan saya memperlakukan Anda sejak awal, saya pasti akan mempertimbangkannya. Tapi sekarang, maaf, sudah terlambat. Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan berbalik dan pergi. Kamu tidak bisa pergi, kamu belum merawat kami. Wong Yong dan yang lainnya mencoba bertahan, tetapi Zhao Tianheng menendang mereka ke tanah dengan satu kaki. Enyahlah. Jika kamu berani merepotkan Tuan Chen lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Dengan itu, Zhao Tianheng pergi bersama Chen Xuan dan Cui Ruyun. Menyaksikan mobil melaju pergi, Wong Yong, Da Cui, dan yang lainnya merasakan gelombang keputusasaan, sangat merusak pilihan mereka. Sayangnya, apapun yang dikatakan sekarang sudah terlambat. Tanpa campur tangan Chen Xuan, mereka hanya akan menemui jalan buntu di depan mereka. 2 jam kemudian, Zhao Tianheng melihat Chen Xuan dan Cui Ruyun dari pintu depannya dengan senyum berseri-seri. Baru saja, Chen Xuan telah memberi Zhao Tianheng obat yang dia seduh dan juga menggunakan akupuntur untuk menghilangkan racun kanker pankreas dari tubuh Zhao Tianheng. Setelah pemeriksaan ulang oleh tim medis Zhao Tianheng, kanker pankreas Zhao Tianheng sembuh secara ajaib. Hal ini membuat Zhao Tianheng begitu kewalahan sehingga dia langsung menangis dan kekagumannya pada Chen Xuan melonjak ke tingkat yang lebih tinggi, memanggilnya dermawan yang menyelamatkan jiwa lagi dan lagi. Meninggalkan rumah Zhao Tianheng, Cui Ruyun masih shock dalam perjalanan pulang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu mengenal Zhao Tianheng. Seandainya aku tahu ini, aku tidak akan membiarkanmu bertemu Wong Yong. Kata Cui Ruyun dengan senyum masam. Sekarang dia mengenal Zhao Tianheng, tidak perlu menanggung sikap buruk Wong Yong. Itu mubazir. Chen Xuan tersenyum ringan, sebenarnya, saya baru saja bertemu Zhao Tianheng kemarin. Cui Ruyun mengangguk. Apapun yang terjadi, pria ini selalu memberikan kejutan untuknya. Kemudian, sesuatu yang lain terjadi pada Cui Ruyun, dan dia berkata, ngomong-ngomong, karena kamu memenangkan hadiah emas dalam kompetisi makanan obat, orang-orang yang ingin bermitra dengan kami hampir merusak pintu rumah kami. Saya telah memilih sekitar selusin perusahaan dengan beberapa kemampuan dari orang-orang ini, dan jika Anda merasa nyaman, Anda dapat bertemu dengan mereka. Chen Xuan dengan santai berkata, kamu membuat keputusan tentang masalah kecil ini. Tapi Cui Ruyun bersikeras, itu tidak akan berhasil, jembatan di bawah merek kesehatan didirikan oleh Anda adalah dalang sebenarnya di baliknya. Memutuskan dengan siapa akan bermitra harus menjadi panggilan Anda. Chen Xuan mengangguk tak berdaya, baiklah kalau begitu, aturlah. Aku bisa bertemu mereka besok. Cui Ruyun mengangguk, oke, saya akan mengatur agar mereka datang ke restoran saya besok, dan saya akan memberitahu Anda. Chen Xuan mengangguk. Faktanya, Chen Xuan sangat menantikan proyek Bridge Beneath Health. Tujuannya adalah untuk pertama-tama mendapatkan pijakan di kota Sijiu dan kemudian mengumpulkan kekayaan dan koneksi, akhirnya menjadi cukup kuat untuk bersaing dengan 4 keluarga besar dari timur, barat, selatan, dan utara dan untuk membalaskan dendam orang tuanya. Proyek Bridge Beneath Health adalah langkah pertamanya di kota Sijiu, dan tentu saja, dia ingin memainkannya dengan indah. Kembali ke persewaan, Chen Xuan turun dari mobil dan mengucapkan selamat tinggal kepada Cui Ruyun. Kembali ke kamarnya, Chen Xuan melepas bajunya dan hendak menuju ke kamar mandi untuk mandi ketika tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Wow, sosok yang bagus. Chen Xuan menoleh untuk melihat Wu Pingsui, mengenakan rok pendek dan kaos oblong, sudah duduk di tempat tidurnya, mengejutkannya hingga tersandung. Aku tidak menyangka, kamu terlihat sangat kurus tapi kamu benar-benar kekar. Tatapan Wu Pingsui menjelajahi tubuh Chen Xuan dengan niat buruk, seperti preman wanita. Bab 693. Siapa yang bercanda denganmu? Chen Xuan merasa tidak berdaya, kakak perempuan Sui, apa yang kamu coba lakukan sekarang? Wu Pingsui bangkit dan mendekat, berdiri hanya 1 kaki dari Chen Xuan. Wu Pingsui berpakaian sangat ringan hari ini, tetapi itu tidak menyembunyikan sosoknya yang bangga.
Terutama kepenuhan di bawah kausnya, yang secara agresif hampir menyentuh dada Chen Xuan. Saya tidak ingin melakukan sesuatu yang spesifik, saya hanya ingin bertanya, kapan tepatnya Anda berencana untuk mencampakkan saya? Pada jarak yang begitu dekat, nafas Wu Pingsue seperti anggrek, napasnya yang hangat hampir bisa dijangkau. Chen Xuan menghela nafas tanpa daya. Wanita ini benar-benar bertekad untuk tidak pernah melepaskannya. Kakak perempuan Sue, aku sudah bilang, kita tidak cocok satu sama lain, oke? Saya sudah punya istri, dan sejujurnya, Anda benar-benar bukan tipe saya. Chen Xuan berkata terus terang, berharap membuat Wu Pingsue menyerah sepenuhnya. Wu Pingsue, bagaimanapun, tidak yakin. Kamu bahkan belum mencoba, bagaimana kamu tahu aku bukan tipemu? Bagaimana? Aku membiarkanmu merasakannya sekarang. Sputer. Chen Xuan hampir menyemprotkan seteguk darah tua. Sejujurnya, dengan penampilan Wu Pingsue, dia bisa menyihir banyak pria, dan sekarang dia begitu maju, mungkin tidak banyak pria yang bisa menolaknya. Untungnya, tekad Chen Xuan cukup kuat untuk tetap setia pada keyakinan awalnya dan tidak terpengaruh. Kakak perempuan Sue, saya menghargai kebaikan Anda, tapi kami benar-benar bukan pasangan yang cocok. Silakan kembali, katanya. Saat dia berbicara, Chen Xuan membuka pintu, yang secara efektif merupakan pemberitahuan penggusuran. Melihat reaksi Chen Xuan, Wu Pingsue, yang awalnya bersemangat, langsung mengempis seperti balon yang tertusuk. Mengapa? Apakah saya tidak cukup baik? Ya, saya tidak memiliki kekayaan mereka, dan saya tidak memiliki latar belakang mereka. Saya juga tidak memiliki temperamen seperti wanita-wanita itu, yang bisa saya lakukan hanyalah melemparkan diri saya yang penuh gairah pada ketidakpedulian Anda. Tapi perasaanku padamu tulus. Aku benar-benar, sangat ingin bersamamu. Chen Xuan, kamu adalah orang pertama yang aku sukai. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Sop. Wu Pingsue sepertinya benar-benar hancur, terisak tak terkendali saat dia berbicara. Chen Xuan dikejutkan oleh perilaku Wu Pingsue. Dia tidak menyangka wanita yang biasanya tangguh ini tiba-tiba menangis. Tidak, kakak perempuan Sue, aku tidak bermaksud melakukan ini padamu, tolong jangan menangis. Chen Xuan tidak tahan melihat seorang wanita menangis, terutama ketika dia menjadi penyebab air mata. Sekarang dia menjadi sangat bingung dan dengan cepat mencoba menghiburnya. Namun, semakin Chen Xuan mencoba menenangkannya, semakin keras Wu Pingsue menangis. Saya mengerti, saya benar-benar buruk. Saya tidak secantik mereka, dan saya tidak seseksi itu. Aku hanya wanita tua yang tidak berharga. Siapa yang pernah menginginkan seseorang seperti saya? Sop. Air mata Wu Pingsue mengalir deras, dan sepertinya penolakan Chen Xuan telah membuatnya benar-benar meragukan hidupnya. Chen Xuan juga tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Memang benar dia tidak berniat mengambil keuntungan dari Wu Pingsue, tetapi dia juga tidak ingin dia sepenuhnya meniadakan hidupnya karena penolakannya. Kakak perempuan Sue, tolong jangan berpikir seperti itu, sebenarnya, kamu cukup luar biasa. Kamu tidak hanya cantik, tapi kamu juga perhatian, dan masakanmu sangat lezat. Wanita baik sepertimu, sebenarnya tidak banyak di dunia ini. Dalam upaya mengembalikan kepercayaan Wu Pingsue, Chen Xuan memujinya secara ekstensif. Benarkah? Mendengar kata-kata Chen Xuan, mata Wu Pingsue berbinar. Chen Xuan dengan cepat mengangguk, ya, semua yang saya katakan itu benar. Wajah cantik Wu Pingsue penuh dengan emosi. Chen Xuan, terima kasih atas pengakuannya, kamu sangat baik. Saat Wu Pingsue berbicara, dia memeluk Chen Xuan dan mulai menangis dengan sedihnya. Untuk sesaat, dua perasaan substansial seketika memasuki dada Chen Xuan. Chen Xuan lengah oleh tindakan tiba-tiba Wu Pingsue. Dia awalnya merasa bahwa memeluk Wu Pingsue seperti ini agak tidak pantas, tetapi melihat bahwa dia menangis dengan keras dan membutuhkan penghiburan, akan terlalu berdarah dingin untuk mengkhawatirkan kesopanan pada saat seperti itu. Pada akhirnya, Chen Xuan hanya bisa membiarkan Wu Pingsue memeluknya, sementara dia dengan lembut menepuk punggungnya dan mengucapkan kata-kata penghiburan. Merasakan isak tangis wanita di pelukannya, hati Chen Xuan juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mengatakan wanita terbuat dari air sama sekali tidak berlebihan. Wanita yang biasanya tampak begitu riang ini ternyata begitu mudah disakiti olehnya. Sama seperti Chen Xuan merasa bersimpati terhadap Wu Pingsue, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Wanita di tangannya mulai berkeliaran, dan pada saat yang sama, bibir merahnya sudah menemukan jalan ke wajah Chen Xuan. Chen Xuan terkejut dan dengan cepat mendorong Wu Pingsue menjauh. Kakak perempuan Sue, kamu, apa yang kamu lakukan? Sejujurnya, Chen Xuan agak ketakutan. Jika dia tidak menghentikannya tepat waktu, Tuhan tahu tindakan tidak pantas apa yang akan dia lakukan. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku baik? Jadi itu semua bohong, bukan? Wu Pingsue terus menangis tak terkendali.
Melihat Wu Pingsui seperti ini, Chen Xuan merasa kurang simpati dari sebelumnya. Air mata di mata wanita ini sudah hilang, dan sudut matanya hanya lembab, yang lebih mirip air liur yang berlumuran. Chen Xuan tidak bodoh, dia telah melihat semuanya. Wanita ini sedang memainkan permainan pengorbanan diri dengannya. Tidak hanya berusaha mendapatkan simpatinya tetapi juga berusaha merayunya. Wanita ini benar-benar licik. Kakak perempuan Sue, apakah menurutmu masih menarik untuk terus berpura-pura? Chen Xuan bertanya, mengundurkan diri. Wu Pingsui telah merencanakan untuk melanjutkan tindakannya, tetapi mendengar kata-kata Chen Xuan, dia tahu dia telah terungkap sepenuhnya dan berhenti berpura-pura. Ini benar-benar tidak menarik. Wu Pingsui bergumam. Awalnya, dia berharap memanfaatkan momen itu untuk berhasil merayunya, tetapi dia tidak menyangka Chen Xuan benar-benar kebal terhadap rencananya. Jadi kamu tidak akan merayuku, kan? Wu Pingsui bertanya dengan berani. Chen Xuan menghela nafas dengan pasrah, kakak perempuan Sue, sudah berapa kali aku memberitahumu, jangan membuat lelucon seperti ini lagi, oke? Siapa yang bercanda denganmu? Saya hampir siap untuk menyerahkan diri saya sekarang, siapa yang bercanda dengan pertama kalinya mereka? Saya serius. Wu Pingsui berkata dengan sangat serius. Chen Xuan menghela nafas tanpa daya, memang, dia bisa melihat bahwa Wu Pingsui serius. Sayangnya, dia tidak pernah bisa menerimanya. Baiklah, kakak perempuan Sue, tolong jangan lakukan ini lagi, kalau tidak, aku mungkin harus pindah dari sini. Untuk benar-benar menghilangkan pikiran Wu Pingsui, Chen Xuan harus terus terang. Bab 694. Dengan sepatah kata pun dari saya, tidak ada yang berani bekerja dengan Anda. Mendengar Chen Xuan mengatakan ini, Wu Pingsui langsung menegang. Apa, kamu ingin pindah? Kamu tidak bisa. Hati Wu Pingsui langsung naik ke tenggorokannya, karena dia sebelumnya mengira bahwa satu-satunya keunggulannya atas wanita seperti Cui Ruyun dan Song Qiuhuan tinggal di bawah atap yang sama dengan Chen Xuan, berada jauh lebih dekat. Tapi sekarang, jika Chen Xuan benar-benar pindah, maka dia tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Chen Xuan secara alami memperhatikan kegugupan Wu Pingsui dan berkata, jika Anda tidak melakukannya lagi di masa depan, saya, tentu saja, tidak akan pindah. Wu Pingsui terdiam, wajahnya penuh dengan kehilangan. Akhirnya, Wu Pingsui mengangguk, oke, aku berjanji padamu, aku tidak akan melakukannya lagi. Pada saat itu, Wu Pingsui sangat patuh sehingga agak memilukan. Setelah mengatakan ini, Wu Pingsui pergi dengan kepala menunduk. Melihat sosok Wu Pingsui yang mundur, Chen Xuan menghela nafas tanpa daya. Dia tidak ingin seperti ini, tetapi hanya dengan melakukan itu dia bisa bertanggung jawab kepada Wu Pingsui. Setelah itu, Chen Xuan pergi ke kamar mandi untuk mandi dan kemudian memulai kultivasi hariannya. Malam berlalu tanpa kata-kata. Keesokan paginya, Cui Ruyun datang ke rumah sewa untuk menjemput Chen Xuan untuk bertemu dengan perwakilan yang ingin bekerja sama dengan jembatan di bawah merek wellness. Setelah tiba di Ziki Donglai, Chen Xuan dan Cui Ruyun menunggu di kantor lantai paling atas. Namun, setelah menunggu lebih dari 1 jam, tidak ada satupun pasangan yang muncul, yang cukup mengejutkan. Waktu yang disepakati adalah pukul 10 pagi, tetapi hampir pukul 11, tidak ada satu orang pun yang muncul, bahkan Cui Ruyun kehilangan kesabarannya. Ada apa dengan orang-orang ini? Mereka setuju untuk datang pukul 10, mengapa belum ada yang muncul? Mata Chen Xuan sedikit menyipit, dia merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Satu orang terlambat adalah satu hal, tetapi bagaimana semua orang bisa ditunda? Mungkin kamu harus menelepon mereka untuk memeriksanya, saran Chen Xuan. Cui Ruyun mengangguk, lalu segera mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor mitra. Namun, setelah melakukan 5 atau 6 panggilan berturut-turut, alis Cui Ruyun sedikit berkerut. 5 atau 6 panggilan, dan tidak ada satupun yang dijawab. Bahkan Cui Ruyun mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya akan mencoba satu lagi. Cui Ruyun berkata dan hendak memutar nomor pasangan berikutnya. Tapi saat itu, pintu kantor tiba-tiba terbuka, dan sekelompok seniman bela diri yang mengenakan pakaian bela diri mengantar sesosok langsung ke dalam ruangan. Orang ini tidak lain adalah Direktur Muda Bank Investasi Jinhao, Wan Jinxin. Sebelumnya di kompetisi obat-obatan dan makanan, Chen Xuan telah mengajarkan pelajaran Wan Jinxin ini, tetapi dia tidak menyangka yang terakhir berani muncul di depannya lagi. Tidak perlu menelepon lagi. Tidak peduli berapa kali Anda menelepon, tidak ada yang akan menjawab telepon Anda. Kata Wan Jinxin dengan senang hati. Cui Ruyun segera mengerti dan mengerutkan kening, apakah kamu yang berada di balik ini? Wan Jinxin mengangkat dagunya dengan bangga. Itu benar, ini aku. Dia menatap Chen Xuan dan berkata dengan provokatif, Tuan Chen, bukankah kamu sangat mengesankan? Hanya, izinkan saya memberitahu Anda, hanya dengan satu kata dari saya jamin tidak ada seorang pun di kota Sijiu yang berani bekerja sama dengan Anda.
Jadi bagaimana jika Anda memenangkan penghargaan emas dalam kompetisi tersebut? Tanpa investasi orang, bukankah itu hanya macan kertas? Hahaha. Sejak kompetisi makanan obat, Wan Jinxin telah merencanakan bagaimana membalas dendam pada Chen Xuan. Jadi, ketika dia mendengar kemarin bahwa Cui Ruyun sedang mengumpulkan mitra-mitra itu untuk rapat, dia segera memanggil masing-masing mitra secara berurutan. Pesannya sederhana, siapapun yang berani bekerja sama dengan Chen Xuan akan menjadi musuh bank investasi Jinhao. Orang harus menyadari, dengan aset mendekati 100 miliar, bahkan di lingkungan perbankan kota Sijiu, Jinhao adalah nama yang tangguh. Selain itu, pemilik bank investasi Jinhao, ayah Wan Jinxin, memiliki koneksi yang luas. Secara alami, mitra biasa tidak akan berani menentang bank investasi Jinhao atas Chen Xuan. Langkah ini telah memutuskan jalur pertumbuhan kehidupan Qi Xiaoyang di masa depan di bawah jembatan. Setelah mendengar kata-kata Wan Jinxin, Cui Ruyun sangat marah. Mereka baru saja memenangkan penghargaan emas dalam kompetisi makanan obat, dan sekarang mereka digagalkan oleh Wan Jinxin, yang merupakan sesuatu yang sulit diterima oleh Cui Ruyun. Chen Xuan tampak tenang di hadapan sikap arogan Wan Jinxin. Tidak ada seorang pun di seluruh kota Sijiu yang berani bekerja sama dengan saya. Bank investasi Jinhao benar-benar sombong. Chen Xuan berkomentar. Wan Jinxin terkekeh dengan puas. Kamu benar, bank investasi Jinhao sangat sombong. Apa yang akan kamu lakukan, gigit aku? Hahaha. Wan Jinxin tertawa penuh kemenangan. Terakhir kali, pengawal yang dia bawa semuanya dirobohkan oleh Chen Xuan. Tapi kali ini dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa beberapa ahli dari dojo seni bela diri untuk perlindungan. Oleh karena itu, bahkan menghadapi Chen Xuan sekarang, dia berani tertawa terbahak-bahak, merasa Chen Xuan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, sebelum Wan Jinxin bisa menyelesaikan tawanya, pukul. Sebuah tamparan keras mendarat langsung di wajahnya. Wan Jinxin tercengang oleh tamparan itu, dan seniman bela diri yang dia sewa benar-benar tercengang. Langkah Chen Xuan begitu cepat sehingga bahkan para ahli dari dojo seni bela diri tidak bereaksi tepat waktu. Namun, karena orang-orang ini telah mengambil uang Wan Jinxin, mereka tentu saja harus melakukan perintahnya. Seorang pria parubaya dengan ekspresi menyeramkan melangkah maju. Pria ini adalah Zhang Zhenkun, kepala dojo seni bela diri Hongxing di kota Sijiu, seorang tokoh penting dalam lingkaran seni bela diri di sana. Nak, kita masih berdiri di sini, dan kamu masih berani menyerang sutradara muda Wan, seolah-olah kita tidak ada. Zhang Zhenkun berteriak. Ekspresi Chen Xuan berubah sedingin es, saya menyarankan Anda untuk tidak berbisnis dengannya. Kalau tidak, aku tidak tahu sebelumnya, tapi aku bisa membuatmu tidak ada lagi di masa depan. Dengan kata-kata sederhana dan lugas yang dipenuhi otoritas, Chen Xuan benar-benar membuat marah Zhang Zhenkun. Arogansi seperti itu. Sepertinya kamu perlu ditunjukkan kekuatan dojo seni bela diri Hongxing. Zhang Zhenkun menyatakan. Dengan itu, dia mengambil langkah maju dan menyerang langsung ke Chen Xuan. Tuan Zhang perkasa, beri dia pelajaran yang bagus. Wan Jinxin berteriak dengan penuh semangat. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhang Zhenkun, yang tampak sangat tangguh beberapa saat yang lalu, telah ditendang terbang oleh Chen Xuan. Apa itu? Wan Jinxin berdiri di sana dengan kaget. Semua orang dari dojo seni bela diri Hongxing juga membeku karena terkejut. Tuan mereka yang dirobohkan dengan satu tendangan terlalu mencengangkan. Pada saat ini, Chen Xuan sudah mendekati Wan Jinxin. Sebelum Wan Jinxin dapat berbicara, Chen Xuan memberikan tamparan lain yang membuatnya terkapar di tanah. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Bank investasi Jinhao menganggapnya tak terkalahkan karena punya uang. Baiklah, dalam 7 hari, saya akan membuat bank investasi Jinhao bangkrut total. Bab 695 orang lain. Mendengar kata-kata Chen Xuan, Wan Jinxin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Apa yang kamu katakan? Modal Ventura Jinhao bangkrut dalam waktu 7 hari. Kamu tidak serius mencoba menghiburku, kan? Hahaha. Wan Jinxin tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon terlucu di dunia. Bahkan orang-orang dari dojo seni bela diri Hongxing mengira Chen Xuan terlalu percaya diri. Aset modal Ventura Jinhao hampir 100 miliar, bagi orang biasa, itu adalah raksasa. Namun sekarang, Chen Xuan mengatakan dia akan membuat modal Ventura Jinhao bangkrut dalam waktu 7 hari. Ini hanya pembicaraan orang gila. Chen Xuan hanya tersenyum kecil, kamu mungkin tidak percaya, tapi kita akan lihat. Dalam 7 hari, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku, memohon belas kasihan. Chen Xuan tidak ingin membuat pernyataan profil tinggi sejak awal, tetapi Wan Jinxin lah yang datang mencari masalah, menghalangi jalannya ke depan. Apa yang Anda lakukan jika ada batu yang menghalangi jalan? Tentu saja, Anda menghancurkannya berkeping-keping. Wajah Wan Jinxin menjadi gelap, baiklah, aku akan menunggumu.
Dengan kata-kata itu, Wan Jinxin dengan cepat melarikan diri bersama orang-orang dari dojo seni bela diri Hongsing. Chen Xuan, pernahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan melakukannya? Setelah Wan Jinxin dan kelompoknya pergi, Cui Ruyun bertanya. Tidak seperti Wan Jinxin dan kelompoknya, Cui Ruyun tidak meragukan pernyataan Chen Xuan karena dia mengetahui kekuatan Chen Xuan dengan baik. Faktanya, dengan kultivasi Chen Xuan saat ini, jika dia mau, dia bisa memastikan seluruh keluarga Wan tidak akan melihat matahari besok. Tentu saja, menggunakan kekerasan terhadap keluarga Wan, bagi Chen Xuan, adalah metode yang paling tidak teknis. Dia sepertinya meremehkan pendekatan seperti itu untuk saat ini. Chen Xuan bermaksud untuk menghancurkan keluarga Wan sepenuhnya dari pendiriannya. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan untuk membantu saya di sini, ucapkan saja. Perusahaan Yunsan saya dapat memberi Anda bantuan keuangan kapan saja. Faktanya, aset Yunsan Corporation tidak kurang dari Jinhao Venture Capital, hanya saja Yunsan Corporation berbasis di kota Huai dan belum banyak terjun ke dunia bisnis kota Sijiu. Namun, hanya dengan sepatah kata dari Chen Xuan, Cui Ruyun secara alami siap membantu dengan cara apapun. Tetap saja, Chen Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kalangan bisnis di kota Sijiu sangat mewaspadai modal luar. Jika Yunsan Corporation dengan santai melangkah ke dalamnya, kami pasti akan menjadi sasaran. Ini akan sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan Yunsan. Cui Ruyun memahami logika ini juga, tetapi itu adalah situasi yang tidak dapat dihindari. Tapi, tanpa bantuan Yunsan Corporation, hanya mengandalkan Swanting Corporation untuk mengambil modal Ventura Jinhao mungkin agak sulit. Kata Cui Ruyun dengan cemas. Meskipun aset Swanting Corporation dan Jinhao Venture Capital tidak jauh berbeda, keduanya berada di kelas 100 miliar, apa yang dikatakan Chen Xuan adalah membuat modal Ventura Jinhao bangkrut total dalam waktu seminggu. Mencapai hasil seperti itu mungkin mengharuskan Swanting Corporation untuk terlibat dalam pertempuran yang merusak dengan Jinhao Venture Capital. Namun, Chen Xuan hanya tersenyum samar, jangan khawatir, karena saya berani mengatakan bahwa Jinhao Venture Capital akan bangkrut, saya sudah punya rencana. Cui Ruyun sedikit terkejut. Tapi melihat sikap percaya diri Chen Xuan, dia merasa lega. Baiklah kalau begitu. Jika ada yang perlu Anda bantu, beritahu saya. Chen Xuan memulai, saya memang memiliki sedikit bantuan untuk ditanyakan kepada Anda sekarang. Oh, apa itu? Cui Ruyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Xuan berkata, saya ingin Anda melakukan kontak pribadi lagi dengan mitra tersebut. Cui Ruyun terkejut dan berkata, agak bingung, tapi Wan Jinxin baru saja mengatakan bahwa pasangan itu telah ditindas olehnya. Saya khawatir orang-orang itu tidak akan berani bekerja sama dengan kami lagi. Chen Xuan tersenyum tipis, tentu saja, saya tahu mereka sekarang tidak berani bekerja sama dengan kami. Saya meminta Anda untuk menghubungi mereka bukan untuk menjalin kemitraan. Lalu tentang apa semua ini? Cui Ruyun bertanya, bingung. Chen Xuan menjawab, saya hanya ingin Anda memberitahu mereka untuk melihat apakah mereka tertarik untuk membagi modal Ventura Jinhao. Apa? Wajah Cui Ruyun menunjukkan keterkejutan, mengira dia salah dengar. Membagi modal Ventura Jinhao. Serius? Chen Xuan, tentu saja, tahu bahwa berbicara tentang membagi modal Ventura Jinhao sekarang hanyalah lelucon, tetapi dia memiliki rencananya sendiri. Setelah itu, Chen Xuan berbagi pemikirannya dengan Cui Ruyun secara singkat. Setelah mendengar penjelasan Chen Xuan, Cui Ruyun tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan gelombang kegembiraan. Metode ini mungkin berhasil, tapi, bukankah itu terlalu berisiko? Bagaimanapun, modal Ventura Jinhao tidak begitu mudah untuk ditangani. Cui Ruyun mengungkapkan keprihatinannya dengan sedikit ketakutan. Chen Xuan tersenyum tipis, jangan khawatir, aku punya caraku. Cui Ruyun mengangguk. Karena Chen Xuan mengatakannya, itu berarti dia yakin dengan rencananya. Baiklah, saya akan menghubungi mitra itu sekarang. Chen Xuan mengingatkannya, benar, beritahu mereka bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Mereka hanya perlu menunggu dan memanfaatkan kesempatan ketika mereka dapat melihat situasinya dengan jelas. Lihat situasinya dengan jelas. Cui Ruyun berhenti sejenak, kapan situasi itu akan muncul? Chen Xuan tersenyum acuh tak acuh, ketika saatnya tiba, mereka akan mengetahuinya sendiri. Cui Ruyun merasa agak bingung. Dia, sejujurnya, masih agak bingung dengan rencana Chen Xuan, tapi dia sangat percaya pada keahliannya. Setelah Chen Xuan pergi, Cui Ruyun mulai menjangkau para mitra itu. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar bahwa Chen Xuan berencana membuat mereka membagi modal Ventura Jinhao, mereka semua mengira itu terlalu berlebihan, praktis lelucon. Namun, Cui Ruyun juga menyampaikan pesan Chen Xuan, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang, hanya menunggu. Karena mereka disuruh menunggu, biarlah bagi mereka, tidak melakukan apa-apa dan mungkin mendapatkan keuntungan pada akhirnya secara alami dapat diterima.
Sementara itu, setelah meninggalkan Ziki Donglai, Chen Xuan segera menelepon Sue Qin dan memberitahunya tentang situasinya. Setelah mendengarkan penjelasan Chen Xuan, Sue Qin merenung sejenak. Kemudian Sue Qin berkata, sebenarnya, setelah insiden kompetisi farmasi dan makanan terakhir kali, saya telah melakukan penyelidikan terhadap Jinhao Venture Capital. Oh, bagaimana, menurutmu kita punya peluang untuk menang? Chen Xuan dengan cepat bertanya. Sue Qin mengangguk, ada kemungkinan, meskipun agak rumit. Bagaimanapun, kekuatan Jinhao Venture Capital memang tidak bisa diremehkan. Chen Xuan berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika itu hanya perusahaan Xuanting kita, itu mungkin memang agak sulit. Tetapi bagaimana jika ada yang lain? Yang lainnya? Sue Qin mengangkat alisnya, menunjukkan keterkejutan, apakah kita memiliki sekutu lain di kota Sijiu ini? Chen Xuan tersenyum tipis, tentu saja. Bab 696. Orang kecil. Sue Qin jelas terkejut. Dia mengira dia sudah cukup tahu tentang situasi Chen Xuan, tapi sekarang sepertinya semuanya tidak sesederhana itu. Presiden Chen, bolehkah saya bertanya tentang skala pihak lain yang terlibat? Maksud saya jangan tersinggung, saya hanya ingin membuat pengaturan sesuai dengan situasinya, tanyanya. Sue Qin menyelidiki secara tidak langsung. Chen Xuan tidak menyembunyikan apapun, mengatakan secara langsung, bersama-sama, mereka seharusnya memiliki volume 400 miliar. Desis. Di telepon, Sue Qin tidak bisa menahan napas tajam. Volume 400 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Bagaimana menurutmu, apakah itu cukup untuk bermain dengan mereka? Tanya Chen Xuan. Tentu saja. Sue Qin mengangguk berulang kali, lebih dari cukup. Dengan volume 400 miliar, ditambah Xuanting Corporation, itu akan menjadi 500 miliar. 500 miliar melawan perusahaan investasi 100 miliar seperti Jinhao hampir seperti permainan anak-anak. Baiklah, kalau begitu aku akan menghubungi mereka sekarang, dan menyerahkan secara spesifik bagaimana ini akan terjadi padamu, katanya. Sue Qin mengangguk, tentu, aku punya ini. Pada saat ini, Sue Qin seperti seorang komandan yang siap menyerang, hanya menunggu pasukannya berkumpul sebelum mencabik-cabik lawannya. Kemudian, Chen Xuan membuat 2 panggilan telepon lagi. Salah satunya untuk Tang Gaozuo dan yang lainnya untuk menguasai Qiansui, Fu Catai. Memang, kedua pria ini adalah kartu tambahan Chen Xuan. Sebenarnya, Chen Xuan sudah menjangkau mereka sebelum datang ke kota Sijiu. Karena dia sangat jelas tentang aturan di kota Sijiu, masalah di sana sebaiknya ditangani oleh kekuatan kota Sijiu itu sendiri. Meskipun keduanya berasal dari Jinmen, karena Jinmen dan kota Sijiu terkait erat hingga tidak dapat dibedakan, menggunakan ibu kota Jinmen untuk menangani urusan di kota Sijiu tidak akan menimbulkan keberatan. Tang Gaozuo dan Fu Catai, satu sebagai ketua Sengtang Entertainment Corporation, dan yang lainnya sebagai tokoh terhormat di Jinmen yang dikenal sebagai Master Qiansui. Masing-masing dari keduanya memiliki kekuatan finansial yang tidak kalah dengan Jinhao, dan justru karena Chen Xuan telah berpikir untuk membawa mereka sejak awal, dia sangat percaya diri saat menghadapi Wan Jinxin. Setelah mendengarkan Chen Xuan, Tang Gaozuo segera menyatakan posisinya, Tuan Chen, yakinlah, berurusan dengan perusahaan investasi belaka bukanlah apa-apa. Ketika Fu Catai menerima telepon Chen Xuan, dia semakin bersemangat, hidup, tuanku, kamu akhirnya memanggilku. Berikan saja perintahmu, dan pelayanmu di sini akan mengurusnya dengan sempurna. Fu Catai selalu memperlakukan Chen Xuan sebagai tuannya dari awal hingga akhir. Setelah 2 panggilan telepon, Chen Xuan mengatur semuanya, dan kemudian dia kembali ke persewaan untuk tidur nyenyak. Sisanya diserahkan kepada Sue Qin untuk ditangani. 3 hari kemudian, di Bank Investasi Jinhao. Direktur Muda Wan, ini sudah hari ketiga, dan kami belum melihat Chen melakukan gerakan apapun. Sepertinya dia semua bicara dan tidak ada tindakan, kata Zhang Zhenkun mengejek saat dia duduk di sofa. Wan Jinxin mengisap cerutu, asapnya mengepul di udara, sementara dia mencibir, kamu baru menyadarinya sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak pernah menanggapi ancamannya dengan serius sejak awal. Seorang anak yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya belum berani berbicara tentang membangkrutkan Jinhao. Itu lelucon. Hahaha. Jelas, Wan Jinxin sama sekali tidak menganggap serius Chen Xuan. Zhang Zhenkun sangat setuju. Dia cukup senang melihat bahwa proyek Chen Xuan menemui jalan buntu, mengingat pertemuan terakhir mereka di mana Chen menjatuhkannya dengan tendangan. Tapi saat itu, telepon Wan Jinxin tiba-tiba mulai berdering. Itu adalah telepon dari ayahnya, Wan Hao. Halo, ayah, ada apa? Wan Jinxin menjawab telepon dengan sikap acuh tak acuh. Saat dia selesai berbicara, teriakan Wan Hao meletus dari ujung yang lain, demi Tuhan, hentikan omong kosongmu, perusahaan kita akan bangkrut, beritahu saya apakah ada masalah atau tidak. Apa? Bangkrut? Wan Jinxin bangkit dari kursi eksekutifnya, gelisah. Zhang Zhenkun, yang berada di sampingnya, sama-sama terkejut. Ayah,
Apa maksudmu bagaimana perusahaan kita bisa bangkrut? Wan Jinsin mendesak jawaban. Hentikan omong kosongmu dan pergilah ke kantorku, sekarang. Wan Hao tidak menjelaskan lebih jauh dan menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Wan Jinsin tidak berani menunda, bergegas ke atas dengan Zhang Zhenkun di belakangnya. Ayah, apa yang sedang terjadi di dunia ini? Wan Jinsin menuntut saat dia memasuki ruangan. Namun, sebelum dia bisa berkata lebih banyak, Wan Hao menamparnya tanpa sepatah kata pun. Apa yang terjadi? Ini kekacauan sialanmu. Wan Hao berteriak dengan marah. Wan Jinsin bingung, tidak, ayah, apa hubungannya ini dengan saya? Bagaimana itu tidak melibatkan Anda? Katakan padaku, apakah kamu membuat marah seseorang baru-baru ini? Mengapa lagi seseorang menargetkan bank investasi Jin Hao? Membuat seseorang kesal. Wan Jinsin berhenti sejenak, pikiran pertamanya adalah Chen Xuan. Saya memang memiliki sedikit pertengkaran dengan seseorang. Orang itu bahkan mengancam akan membangkrutkan modal Ventura Jin Hao kita, tapi... Wan Jinsin dengan cepat mengabaikan kemungkinan ini dalam benaknya. Dalam pandangannya, Chen Xuan tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika seseorang menargetkan bank investasi Jin Hao, itu pasti orang lain. Tapi ayahnya, Wan Hao, mempersingkat spekulasinya, itu benar. Pasti orang yang Anda sakiti yang telah menyerang modal Ventura Jin Hao kami. Wan Jinsin tersenyum masam, ayah, kamu pasti salah. Sepengetahuan saya, Chen Xuan hanyalah sosok kecil, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk mengguncang modal Ventura Jin Hao kita? Sosok kecil. Wan Hao tertawa dingin karena sangat marah, pernahkah Anda melihat sosok kecil yang dapat memobilisasi modal ratusan miliar? Pernahkah Anda melihat orang kecil yang dapat, hanya dalam 3 hari, menghentikan total 5 proyek utama di bawah modal Ventura Jin Hao kami? Apa? 5 proyek utama, benar-benar dihentikan. Wan Jinsin berdiri di sana, tertegun. Dia tahu betul bahwa 5 proyek utama ini adalah pilar modal Ventura Jin Hao saat ini. Jin Hao Venture Capital telah menginvestasikan 60% modalnya untuk membuat 5 proyek utama ini sukses, menghentikan semua investasi sekunder lainnya dalam prosesnya, berharap pengembalian yang tinggi. Tapi sekarang, kelima proyek utama yang terhenti total bukanlah masalah kecil bagi mereka. Salah penanganan, hal itu dapat menjerumuskan seluruh modal Ventura Jin Hao ke dalam kekurangan arus kas yang serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Wan Jinsin tercengang. Terlepas dari keengganannya untuk mempercayainya, semua tanda menunjuk pada Chen Xuan yang terlibat dalam kekacauan ini. Untuk pertama kalinya, Wan Jinsin merasa sangat cemas. Ayah, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Modal Ventura Jin Hao kita masih bernilai ratusan miliar, kita tidak bisa membiarkan orang lain memanfaatkan kita begitu saja, bukan? Wan Jinsin berkata dengan sedikit kemarahan. Bab 697 semua yang Anda lakukan. Wan Hao mendengus dingin, dipimpin oleh hidung. Saya, Wan Hao, telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah kalah. Mereka yang ingin mengacaukan usaha Jin Hao saya masih jauh dari kemampuan. Beritahu semua orang sekarang, segera mobilisasi dana kita harus mendukung 5 proyek utama itu. Saya ingin melihat berapa banyak modal yang harus mereka geluti dengan Jin Hao Ventures. Mata Wan Jinsin berbinar, aku mengerti, ayah, aku akan segera mendapatkan seseorang. Dalam pandangan Wan Jinsin, tidak peduli seberapa cakap Chen Xuan, pada saat dia mengguncang 5 proyek utama itu, dia mungkin sudah menghabiskannya. Sekarang adalah kesempatan bagi usaha Jin Hao mereka untuk melakukan serangan balik. Sementara itu, di sisi lain, Ziki Donglai. Kelima proyek utama Jin Hao Ventures telah terhenti. Di kantor, Cui Ruyun berdiri dengan bersemangat setelah menerima pesan tersebut. Di ujung telepon yang lain, Sue Qin melanjutkan, Presiden Cui, jika saya tidak salah, langkah Jin Hao Ventures selanjutnya adalah memobilisasi dana untuk mengisi kekosongan dalam 5 proyek utama tersebut. Sebagai seorang pengusaha wanita, Cui Ruyun dengan cepat tertarik setelah mendapat petunjuk dari Sue Qin. Ini akan membuat modal Jin Hao Ventures di pasar saham dalam keadaan rentan. Cui Ruyun secara naluriah berseru. Sue Qin mengangguk, tepat, dan ini memberi kita kesempatan yang kita butuhkan. Cui Ruyun tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia sekarang benar-benar memahami semua pengaturan Sue Qin dan tidak bisa tidak mengagumi taktik bisnis Sue Qin. Dengan aset bernilai ratusan miliar di bawah komandonya, dia telah memanipulasi ibu kota dengan indah, menjalankan serangkaian operasi yang membuat Jin Hao Ventures terengah-engah. Asisten Chen Xuan benar-benar luar biasa. Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa pihak lain adalah asisten Chen Xuan, Cui Ruyun benar-benar merasakan dorongan untuk memburu mereka untuk sisinya. Lagi pula, memiliki asisten yang begitu mengesankan untuk menangani urusannya memang akan menambah sayap pada seekor harimau. Presiden Cui, Presiden Chen telah menyebutkan untuk menghubungi mitra-mitra itu sebelumnya, bukan? Ya,
Saya sudah memberitahu mereka sebelumnya. Chen Xuan berkata untuk menunggu dan melihat bagaimana situasinya berkembang. Saat dia berbicara, Cui Ruyun sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Di ujung lain, Sue Qin mengangguk, itu benar, sekarang waktunya telah tiba. Sudah waktunya bagi para mitra itu untuk bergerak. Cui Ruyun tiba-tiba tercerahkan. Dia akhirnya mengerti maksud di balik permintaan Chen Xuan agar dia menghubungi mitra tersebut. Di masa jayanya, tentu saja, para mitra itu tidak akan berani menentang Jin Hao Ventures, dan bahkan di bawah ancaman Jin Hao Ventures, mereka tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sekarang situasinya telah berubah. Jin Hao Ventures, yang sekarang dipukuli hingga putus asa oleh Chen Xuan, terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, hampir mencapai ujung tambatannya. Bagi para mitra itu, Jin Hao Ventures bukan lagi raksasa yang kebal, tetapi sepotong daging gemuk menunggu mereka untuk diukir. Sebuah perusahaan besar dengan aset bernilai ratusan miliar, sepotong besar daging berlemak, memang langka. Hidung seorang pengusaha sangat tajam, dan sifat modal pada dasarnya serakah. Selama Cui Ruyun memberi mereka sedikit dorongan, para mitra itu akan segera menindaklanjuti berita itu, seperti sekawanan serigala lapar, menerkam Jin Hao Ventures, berebut untuk melahap sepotong daging gemuk yang langka ini. Tanpa ragu-ragu lagi, Cui Ruyun kemudian memutar nomor mitra. Seperti yang diharapkan Cui Ruyun, setelah menerima panggilannya, pikiran para mitra itu segera menjadi bersemangat. Lebih dari 20 mitra dengan cepat mencapai kesepakatan secara pribadi. Hanya 1 jam kemudian, para mitra ini secara kolektif menerkam saham Jin Hao Ventures. Sebuah panggung ditetapkan untuk perburuan serigala yang licik untuk dibuka secara diam-diam. Sementara itu, di Jin Hao Venture Capital. Ayah, kabar baik, uang kami baru saja ditransfer, dan 5 proyek utama itu segera mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kali ini, pria Chen itu mungkin akan kalah telak. Hahaha. Wan Jinxin mengoceh dengan antusias saat dia melapor kepada ayahnya. Setelah mendengar laporan Wan Jinxin, Wan Hao juga cukup senang. Sangat bagus. Sepertinya mereka sudah kehabisan uang. Kali ini, saya ingin melihat siapa yang berani bersaing dengan modal Ventura Jin Hao kami. Mereka akan hancur berkeping-keping, itulah yang mereka dapatkan. Hahaha. Namun, saat Wan Hao sedang menikmati kemenangan, seorang wakil presiden masuk, wajahnya pucat karena panik. Presiden Wan, sesuatu yang buruk telah terjadi, ada insiden besar. Ekspresi Wan Hao menjadi gelap. Apa yang terjadi? Tenang dan ceritakan semuanya padaku. Wakil presiden menarik napas sejenak sebelum akhirnya berbicara. Kabar buruk, Presiden Wan, saham perusahaan kami telah dimanipulasi dengan jahat. Ini mencapai batas bawah. Baik Wan Jinxin dan Wan Hao sangat terkejut sehingga mereka melompat berdiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan padaku dengan jelas. Wan Hao menuntut penjelasan. Wakil presiden kemudian dengan cepat menceritakan peristiwa di pasar saham. Baru setengah jam yang lalu, seseorang mulai dengan panik menjual saham Jin Hao Venture Capital, menyebabkan harga saham anjlok, akhirnya mencapai batas bawah. Dan itu hanya membutuhkan waktu setengah jam dari awal hingga akhir. Itu saja yang menyebabkan nilai pasar Jin Hao Venture Capital menyusut 1/10. Setelah mendengar laporan wakil presiden, baik Wan Jinxin dan Wan Hao benar-benar tercengang, menghadapi situasi yang tidak pernah mereka antisipasi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pria Chen itu mendapatkan begitu banyak uang? Wan Jinxin tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mampu menghancurkan saham modal Ventura Jin Hao mereka hingga batasnya hanya dalam waktu setengah jam bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Namun, saat Wan Jinxin menyuarakan ketidakpercayaannya, ayahnya Wan Hao menjadi sangat marah sehingga dia menamparnya tepat di wajahnya. Ini semua baik-baik saja. Jika kamu tidak menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu miliki, perusahaanku tidak akan berakhir seperti ini. Wan Hao dengan marah memarahinya, mengarahkan semua kemarahannya ke Wan Jinxin. Dengan ekspresi sedih dan memegangi pipinya, Wan Jinxin merasa sedih. Bagaimana saya tahu bahwa pria Chen begitu kuat? Kemudian, Wan Jinxin memikirkan sesuatu. Mungkin dia hanya menggertak sekarang, mungkin dia akan ketahuan besok. Harga saham perusahaan kami bahkan mungkin melambung dari bawah. Di dalam hatinya, Wan Jinxin memendam secercah harapan terakhir. Namun, kenyataan membuktikan bahwa harapan hanyalah sebuah fantasi. Keesokan harinya, hanya dalam waktu 10 menit setelah pembukaan pasar saham, saham Jin Hao Venture Capital mencapai batas bawah lagi. Kali ini, Wan Jinxin dan Wan Hao benar-benar pingsan. Mereka menyadari pada saat itu bahwa modal Ventura Jin Hao benar-benar hancur kali ini. Bab 698 Mengapa Anda tidak melakukannya lebih awal? Kamu omong kosong yang tidak berharga, ini semua perbuatanmu. Pergilah merendahkan pria Chen itu sekarang, dan jangan berhenti sampai dia setuju untuk melepaskan usaha Jin Hao kita. Kau mengerti?
Wan Hao meraung pada Wan Jinxin. Aku mengerti, ayah. Aku akan memohon padanya. Wan Jinxin langsung berjanji dan segera meninggalkan kantor. Namun, begitu dia keluar dari gedung Jinhao Ventures, Wan Jinxin berubah pikiran. Dia masih percaya bahwa Chen Xuan hanya menggertak. Menempatkan usaha Jinhao mereka dalam batas pasar saham selama 2 hari berturut-turut, kekuatan Chen Xuan pasti sudah habis sekarang. Wan Jinxin memutuskan untuk menunggu 1 hari lagi, dan mungkin Chen Xuan akan kehabisan tenaga. Tidak ada salahnya membuat keputusan saat itu. Begitu dia memutuskan, Wan Jinxin berhenti mengkhawatirkan masalah ini dan sebaliknya, pergi ke bar untuk berpesta dengan beberapa temannya. Malam itu juga, Wan Jinxin akhirnya menginap di sebuah hotel dengan seorang model muda. Keesokan paginya, seseorang menggedor pintu kamar hotel dengan marah. Wan Jinxin mengutuk dengan tidak sabar, "Sial, siapa itu?" Ketukan itu terus berlanjut. Wan Jinxin benar-benar marah dan menyerbu untuk membukakan pintu. Tetapi ketika pintu terbuka, di sana berdiri ayahnya, Wan Hao, wajahnya sangat marah. "Ayah, apa ini?" Sebelum Wan Jinxin bisa menyelesaikan kalimatnya, Wan Hao menendang perutnya, membuatnya menabrak kamar dan ke tempat tidur. Model muda di ruangan itu benar-benar ketakutan dengan pemandangan yang terbentang di hadapannya dan buru-buru mengambil pakaiannya dan berlari keluar. "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Wan Jinxin bertanya, bingung. "Apa yang terjadi?" Wan Hao membentak dengan kejam, "Aku bertanya padamu, apakah kamu meminta maaf kepada orang Chen seperti yang aku suruh?" Saya akan pergi hari ini." Wan Jinxin tersandung pada kata-katanya sebelum membuat alasan. "Hari ini, pergilah ke neraka." Wan Hao, dengan marah, mengambil asbak dari meja samping tempat tidur dan menabraknya ke kepala Wan Jinxin. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Darah mengalir di kepala Wan Jinxin saat dia berulang kali dipukul. Wan Jinxin, berdarah dan merunduk untuk berlindung, terus memohon belas kasihan, "Ayah, berhenti, tolong berhenti, aku tahu aku salah. Saya akan meminta maaf kepada Chen Xuan sekarang juga." Wan Hao mengutuk, "Minta maaf sekarang. Terlambat. Izinkan saya memberitahu Anda, usaha Jinhao kami, sekarang benar-benar bangkrut." "Apa?" Wan Jinxin benar-benar tercengang mendengar berita ini. Sebelumnya pagi itu, tersiar kabar bahwa 5 proyek besar Jinhao Ventures telah dihentikan sama sekali. Investor saham yang tak terhitung jumlahnya mencampakkan saham Jinhao Ventures, menyebabkan total saham runtuh tanpa peluang untuk pulih. Usaha Jinhao yang hebat benar-benar selesai. Faktanya, jika Wan Jinxin pergi ke Chen Xuan untuk meminta maaf sehari sebelumnya, mungkin ada peluang untuk menyelamatkan Jinhao Ventures. Sayangnya, kekeras-kepalaannya mengarah pada hasil saat ini, dan dia benar-benar tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. "Ayah, aku salah. Ini semua salahku, aku benar-benar tahu aku salah." Wan Jinxin terisak tak berdaya. Dia tidak menyesali tindakannya, dia sangat menderita memikirkan tidak lagi bisa menjalani kehidupan mewah orang kaya dan terkenal. Wan Hao menendang Wan Jinxin ke samping. "Menyadari kamu salah sekarang, di mana kamu sebelumnya? Bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak bodoh sepertimu? Biarkan aku memberitahumu, mulai sekarang menjauhlah dariku, aku tidak punya anak sepertimu." Setelah itu, Wan Hao pergi bersama rombongannya. Modal Ventura Jinhao tidak dapat diselamatkan, tetapi Wan Hao masih memiliki pendapatan abu-abu 2 hingga 300 juta yang tidak diperhitungkan dalam aset, uang itu lebih dari cukup baginya untuk menjalani sisa hidupnya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah meninggalkan kota Sijiu secepat mungkin, karena takut jika Chen menatapnya lagi, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang cukup makmur. Sementara itu, di sisi lain, Ziki Donglai adalah sarang aktivitas. Pada saat ini, seluruh kantor lantai atas Ziki Donglai sedang ramai dengan kegembiraan. Semua mitra sudah tiba, masing-masing berseri-seri dengan gembira. "Presiden Cui, kami benar-benar berhutang banyak padamu di babak ini. Ya, tanpa Presiden Cui, kita tidak mungkin melakukan pembunuhan sebesar itu. Hahaha. Untuk berpikir bahwa Anda bahkan dapat menjatuhkan perusahaan besar seperti Jinhao Venture Capital, Presiden Cui benar-benar mampu." Mengesankan, sangat mengesankan. Para mitra tanpa henti memuji Cui Ruyun, kata-kata mereka semanis madu, melimpahinya dengan sanjungan yang tak terbatas. Tidak heran orang-orang ini sangat gembira. Setelah mengindahkan nasihat Cui Ruyun sebelumnya, mereka telah memasuki pasar lebih awal dan menjadi penerima manfaat terbesar dari bencana modal Ventura Jinhao. Kali ini, masing-masing dari orang-orang ini telah menghasilkan banyak uang, dengan penghasilan mulai dari 1 miliar. Di masa lalu, pemikiran seperti itu tidak akan terbayangkan. Mendengar pujian dari kerumunan, Cui Ruyun juga tersenyum. "Saya senang untuk Anda semua bahwa Anda telah menghasilkan uang. Namun, pencapaian kali ini sebenarnya bukan ulah saya, tapi Pak Chen." Begitu dia selesai berbicara,
Chen Xuan melangkah ke kantor. Orang banyak terkejut melihat Chen Xuan. Awalnya, mereka memandang Chen Xuan hanya sebagai juru masak biasa, yang hanya memiliki pengetahuan di beberapa bidang masakan obat. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat. Bagaimana mungkin siapapun yang dapat memanipulasi ratusan miliar modal dan membangkrutkan perusahaan dengan nilai pasar 100 miliar dalam seminggu menjadi orang biasa? Presiden Chen, kamu di sini. Mitra-mitra ini, para veteran dunia bisnis, tajam dan licik seperti mereka, telah menyadari bahwa identitas Chen Xuan jauh dari sederhana, dia adalah bos besar sejati di belakang Cui Ruyun. Dengan demikian, sikap mereka terhadap Chen Xuan segera mengalami 180 lengkap, penuh rasa hormat. Chen Xuan mengangguk kepada semua orang dengan senyum di wajahnya. Apakah semua orang menikmati keuntungan mereka kali ini? Chen Xuan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, tentu saja. Kami sangat berterima kasih padamu, Presiden Chen. Kita semua menikmati kemuliaanmu, Presiden Chen. Para mitra semua tersenyum gembira. Chen Xuan tersenyum tipis, senang semua orang bahagia, tapi jangan merayakannya terlalu dini. Kerumunan itu tercengang, tidak segera memahami implikasinya. Tidak merayakannya terlalu dini. Mungkinkah ada variabel lain yang berperan? Tapi saat berikutnya, mereka mendengar Chen Xuan melanjutkan, karena ada sesuatu yang lebih menarik menunggu semua orang. Mata mereka berbinar saat mendengar ini. Yang saya bicarakan adalah merek kesehatan Kiaoxia Yangsheng, lanjut Chen Xuan. Penampilan Kiaoxia Yangsheng dalam kompetisi makanan obat adalah sesuatu yang saya yakini telah disaksikan semua orang. Kekuatan Kiaoxia Yangsheng, kalian semua pasti sudah melihatnya sendiri. Hari ini, saya di sini untuk mengumumkan bahwa Kiaoxia Yangsheng secara resmi mencari tawaran kemitraan, menawarkan 20% saham perusahaan kami. Yang berminat bisa mulai mendaftar untuk berinvestasi sekarang. Bab 699 Asosiasi Pedagang Yunsan. Faktanya, dengan kekuatan ekonomi Chen Xuan saat ini, dia sepenuhnya mampu mengembangkan dan memperkuat merek kesehatan di bawah jembatannya sendiri. Namun, baru saja tiba di kota Sijiu, Chen Xuan tidak terlalu akrab dengan berbagai aspek pemandangan lokal dan dapat digambarkan sebagai orang asing di negeri asing. Dalam situasi seperti itu, pilihan terbaik adalah membawa lebih banyak orang ke kapal. Pepatah, ada kekuatan dalam angka, diilustrasikan dengan jelas pada saat-saat seperti ini. Selain itu, merek kesehatan di bawah jembatan ini hanyalah langkah pertama yang dilakukan Chen Xuan, kekuatan satu orang pada akhirnya lemah. Sekarang, Chen Xuan mempertimbangkan merek kesehatan ini terutama sebagai sarana untuk memperluas jaringannya. Chen Xuan siap untuk melakukan gerakan keduanya menggunakan kesempatan ini. Segera setelah Chen Xuan menyebutkan dimulainya pendaftaran untuk investasi, para mitra segera bergerak maju. Presiden Chen, perusahaan Dajin bersedia menginvestasikan 500 juta. Presiden Chen, Haiyue Corporation bersedia menginvestasikan 1 miliar. Presiden Chen, perusahaan Yinfeng bersedia menginvestasikan 2 miliar. Untuk sementara, para mitra, seperti mereka sudah gila, menawar dengan panik. Tidak heran, setelah masalah dengan Jinhao Venture Capital, para mitra ini menyadari bahwa selama mereka mengikuti Chen Xuan, ada banyak uang yang harus dihasilkan dan daging yang enak untuk dimakan. Selain itu, merek kesehatan Chen Xuan, yang telah memenangkan penghargaan emas dalam kompetisi makanan dan obat-obatan, adalah sesuatu yang awalnya mereka rencanakan untuk diinvestasikan. Sekarang, mereka bahkan lebih percaya diri dengan merek kesehatan di bawah jembatan, dan antusiasme mereka terhadap investasi secara alami melonjak lebih tinggi. Melihat ekspresi bersemangat dari para mitra, Chen Xuan mengangguk puas. Semua orang yakinlah, dengan masalah modal Ventura Jinhao, Anda semua membantu, jadi tentu saja, Anda semua akan mendapat bagian dalam kerja sama ini. Selain soal investasi, saya punya proposal lain dan ingin mendengar pendapat Anda. Para mitra dengan penuh semangat menjawab, Presiden Chen, tolong sampaikan pendapatmu, kita semua adalah telinga. Chen Xuan berkata, saya berencana untuk memimpin pembentukan asosiasi pedagang di kota Sijiu, apakah ada yang tertarik untuk bergabung? Asosiasi pedagang. Ketika mereka mendengar dua kata ini, mata semua orang berbinar. Sejujurnya, memang ada asosiasi pedagang di kota Sijiu, tetapi asosiasi ini cukup eksklusif. Bergabung dengan mereka tidak hanya membutuhkan pemberian hadiah, menjilat para pemimpin, dan membayar biaya yang besar setiap tahun, tetapi juga melalui beberapa pemutaran, yang membuat hampir tidak mungkin bagi rata-rata orang untuk masuk. Sebagian besar mitra di sini belum dapat bergabung dengan asosiasi pedagang. Sekarang setelah mereka mendengar Chen Xuan menyebutkan asosiasi pedagang, mereka tentu saja sangat tertarik. Lagi pula, di dunia bisnis, lebih banyak teman berarti lebih banyak jalan menuju kesuksesan, dan dengan asosiasi pedagang, banyak masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Chen Xuan melanjutkan, nama asosiasi pedagang ini adalah Asosiasi Pedagang Yunsan. Saat ini,
Tiga perusahaan di distrik komersial Sijiu telah bergabung, Yaoang Corporation, Sengtan Entertainment Corporation, dan Qiansui Corporation. Setelah mendengar nama-nama ini, para mitra semua terkesiap takjub. Mereka telah bercampur di distrik komersial Sijiu selama beberapa waktu dan cukup akrab dengan perusahaan-perusahaan ini. Masing-masing dari tiga perusahaan yang disebutkan oleh Chen Xuan adalah perusahaan berukuran super dengan aset melebihi 100 miliar. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya memiliki sumber daya dari ketiga perusahaan ini berarti jaringan kontak yang luas bagi mereka. Selama mereka dapat terhubung dengan ketiga perusahaan ini, keuntungan masa depan perusahaan mereka sendiri pasti akan meningkat secara dramatis. Presiden Chen, perusahaan Yinfeng bersedia bergabung dengan Asosiasi Pedagang Yunsan. Haiyue Corporation bersedia bergabung dengan Asosiasi Pedagang Yunsan. Presiden Chen, kami di Dajin Corporation juga ingin bergabung dengan Asosiasi Pedagang Yunsan, pastikan untuk mengizinkan kami masuk. Kami juga ingin bergabung, Presiden Chen, tolong jangan meremehkan kami. Sebelumnya, mitra ini telah menghadapi beberapa penolakan oleh asosiasi pedagang lain, dan sekarang mereka sedikit khawatir bahwa perusahaan mereka mungkin terlalu kecil untuk diterima oleh Chen Xuan. Chen Xuan tersenyum samar, yakinlah, Asosiasi Pedagang Yunsan sedang membutuhkan orang saat ini, dan selain itu, Anda semua sangat membantu saya dengan masalah modal Ventura Jinhao, jadi saya jamin semua orang di sini pasti dapat bergabung dengan Asosiasi Pedagang Yunsan. Setelah mendengar kata-kata Chen Xuan, semua orang bersorak. Sementara itu, Cui Ruyun menunjukkan ekspresi kagum di wajahnya. Faktanya, Chen Xuan telah membahas pembentukan Asosiasi Pedagang Yunsan dengan Cui Ruyun sehari sebelumnya. Pada saat itu, setelah mendengar proposal tersebut, Cui Ruyun telah terpesona oleh ide Chen Xuan. Chen Xuan berencana menggunakan kesempatan berurusan dengan Jinhao Venture Capital untuk mengumpulkan semua mitra ini dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Langkah Chen Xuan ini memang pintar. Memang, mendirikan Asosiasi Pedagang Yunsan adalah langkah kedua yang dilakukan Chen Xuan di kota Sijiu. Baru saja tiba di kota Sijiu, Chen Xuan benar-benar kekuatan tunggal. Sementara mendirikan asosiasi pedagang seperti itu memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang lebih besar, setidaknya memungkinkan Chen Xuan untuk mendapatkan pijakan di kota Sijiu. 3 hari kemudian, Asosiasi Pedagang Yunsan secara resmi didirikan. Pada hari pendiriannya, hal itu cukup menggemparkan komunitas bisnis kota Sijiu. Lagi pula, mendirikan perusahaan dan mendirikan asosiasi pedagang adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Dalam beberapa dekade terakhir, tidak ada asosiasi pedagang baru yang muncul di seluruh kota Sijiu, hampir semua koneksi dan sumber daya dipegang erat oleh asosiasi lama. Di antara asosiasi-asosiasi lama ini, yang paling penting adalah 5 asosiasi utama. Ketua dari 5 asosiasi besar ini disebut oleh orang-orang di distrik komersial Sijiu sebagai 5 tetua. Masing-masing dari 5 tetua memegang status tinggi dan kekuasaan yang sangat besar, dan asosiasi mereka mengendalikan sebagian besar jaringan dan sumber daya di distrik komersial Sijiu. Selama bertahun-tahun, Asosiasi Pedagang Yunsan adalah darah segar pertama. Dan fakta ini saja berarti bahwa Asosiasi Pedagang Yunsan akan menjadi titik fokus perhatian bagi semua orang di komunitas bisnis. Kenyataannya, Chen Xuan menyadari hal ini sejak awal. Cui Ruyun juga telah mengungkapkan kesulitan dan kekhawatiran seputar pembentukan asosiasi pedagang dan bahkan menasihati Chen Xuan untuk meninggalkan gagasan itu pada satu titik. Namun, Chen Xuan menolak. Alasannya sederhana, dia bertujuan untuk menghadapi orang-orang dari 4 keluarga besar di timur, barat, selatan, dan utara di masa depan. Jika dia bahkan tidak bisa menangani ketua dari beberapa asosiasi pedagang sekarang, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menghadapi 4 keluarga besar? Dia tidak bisa menyerah untuk membentuk asosiasi pedagang hanya karena dia takut dikucilkan oleh 5 orang besar. Itu sama dengan menghindari makanan karena takut tersedak. Jika permusuhan 5 asosiasi besar benar-benar sudah dekat, maka biarkan mereka datang. Chen Xuan tidak takut. Bab 700 Apakah Anda berdiri cukup stabil? Hari berdirinya Asosiasi Pedagang Yunsan menyebabkan kegemparan di komunitas bisnis kota Sijiu. Banyak eksekutif perusahaan datang untuk bergabung dengan desas-desus, dengan banyak dari mereka bersaing untuk menanyakan tentang persyaratan untuk bergabung dengan Asosiasi Pedagang Yunsan, semua berharap menjadi bagian dari darah baru ini. Tepat ketika venue asosiasi ramai dengan kegembiraan, keributan muncul dari luar kerumunan. Bip bip bip. Sebuah konvoi selusin sedan hitam menerobos kerumunan dan berhenti tepat di pintu masuk asosiasi. Para eksekutif yang disingkirkan akan mengutuk arogansi konvoi. Tetapi saat berikutnya, ketika mereka melihat dengan jelas celah-celah yang tergantung di kaca depan mobil-mobil ini, mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka menutup mulut. Orang-orang dari Asosiasi Pedagang Zongheng. Orang-orang dari Asosiasi Pedagang Junlin juga telah tiba. Ya ampun, ada juga Asosiasi Pedagang Zijing, Asosiasi Pedagang Bailian, Asosiasi Pedagang Honghuo. Semua 5 asosiasi pedagang teratas ada di sini. Adalah
Distrik komersial Sijiu akan mengalami gempa bumi. Semua orang ketakutan dan terdiam saat melihat perwakilan dari 5 asosiasi besar ini muncul pada saat yang bersamaan, mengungkapkan keheranan mereka. Perlu dicatat bahwa 5 asosiasi utama ini adalah jalur kehidupan ekonomi dari seluruh distrik komersial Sijiu dan mengatakan bahwa mereka menguasai separuh lanskap ekonomi negara yang tidak akan berlebihan. Sekarang, fakta bahwa 5 asosiasi besar ini telah muncul di adegan pembukaan Asosiasi Pedagang Yunsan menunjukkan bahwa acara tersebut memang akbar. Semua orang terdiam, menunggu untuk melihat mengapa 5 asosiasi besar itu datang. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan banyak personel melangkah keluar. Orang-orang ini dibagi menjadi 5 kelompok, jelas merupakan perwakilan dari 5 asosiasi besar. Masing-masing individu ini mengenakan setelan jas senilai ratusan ribu dan mengenakan jam tangan kelas atas yang mahal, semuanya memancarkan aura elit kelas atas. Kehadiran begitu banyak elit tingkat atas sekaligus memberikan rasa penindasan yang luar biasa. Namun, para eksekutif di sekitarnya dapat melihat sekilas bahwa itu para pemimpin kelompok ini hanyalah sekretaris junior dari berbagai asosiasi. Jelas, meskipun asosiasi ini telah mengirim perwakilan, mereka hanya perwakilan tingkat yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa mereka tidak menjunjung tinggi Asosiasi Pedagang Yunsan. Namun, bahkan seorang pejabat peringkat ke-7 di hadapan Perdana Menteri tidak boleh diremehkan, jadi sekretaris junior biasa ini bukanlah individu yang berani disinggung oleh para eksekutif biasa. Pada saat ini, seorang elit muda berusia awal 20-an, mengenakan kacamata berbingkai emas dan ekspresi arogan, melangkah maju. Dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan sikap yang meremehkan segalanya, seolah-olah yang disebut eksekutif di depannya tidak lebih dari sekelompok sampah. Tapi di mata semua orang, pria ini memang tampaknya memiliki mandat untuk bertindak seperti ini, karena dia adalah Pang De, sekretaris junior dari Asosiasi Pedagang Zongheng. Pang De ini telah lulus dari Universitas Luar Negeri, dia telah bergabung dengan Asosiasi Pedagang Zongheng segera setelah kembali ke negara itu, dan dia telah menjadi sekretaris junior hanya dalam waktu setengah tahun. Artinya, hanya 6 bulan sebelumnya, dia masih mahasiswa biasa. Tetapi hanya dalam waktu setengah tahun di Asosiasi Pedagang Zongheng, suasananya telah berkembang pesat, sedemikian rupa sehingga bahkan para eksekutif dari perusahaan bernilai puluhan miliar pun harus mengangguk dan tunduk padanya. Pang De sendiri menikmati sensasi ditipu oleh sejumlah tembakan besar, merasa dia pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Akibatnya, kesombongannya semakin terbuka. Siapa Chen Xuan? Pang De dengan angkuh bertanya, dengan lubang hidungnya melebar. Kerumunan di sekitar terdiam lagi. Mereka semua adalah asosiasi pedagang dan menurut prinsip, mereka harus memiliki status yang sama. Namun sekarang, seorang sekretaris junior dari 5 asosiasi besar berani memanggil Chen Xuan, ketua, dengan namanya secara langsung, yang jelas merupakan tindakan menghina bukan hanya Chen Xuan tetapi seluruh asosiasi pedagang Yunsan. Chen Xuan melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan lurus ke arah Pang De. Saya Chen Xuan. Apa yang kau inginkan dariku? Chen Xuan bertanya dengan dingin. Pang De mengukur Chen Xuan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan seringai menghina muncul di bibirnya. Di matanya, pemuda ini, baik dalam pakaian atau sikap, hanyalah lambang pedesaan yang tidak berbudaya. Belum lagi membandingkannya dengan presiden dari 5 asosiasi pedagang besar, bahkan dia, seorang sekretaris junior belaka, merasa kehadirannya berkali-kali lebih kuat daripada Chen Xuan. Namun, karakter seperti itu membayangkan memulai asosiasi pedagangnya sendiri. Itu hanya menggelikan. Upacara pembukaanmu terlihat cukup bagus, bukan? Pang De melihat sekeliling, berkomentar santai pada upacara pembukaan seolah-olah dia adalah seorang pemimpin yang memeriksa pekerjaan. Kemudian, dia menambahkan, tutuplah. Tidak ada tempat untuk asosiasi pedagang Yunsan Anda di kota Sijiu. Begitu kata-kata ini diucapkan, pemandangan itu meledak menjadi kegemparan. Dari kata-kata Pang De, jelas dia tidak mengizinkan asosiasi pedagang Yunsan didirikan. Untuk sesaat, hati semua orang meratapi Chen Xuan dalam diam. Dalam pandangan mereka, tanpa dukungan dari 5 asosiasi pedagang besar, mustahil bagi asosiasi pedagang Yunsan untuk mendapatkan pijakan di kota Sijiu. Ketika Chen Xuan mendengar kata-kata Pang De, alisnya sedikit terangkat. Dia berbicara dengan dingin, apakah kamu memerintahkanku? Pang De mendengus menghina, misalkan saya. Mata Chen Xuan menyipit, memerintahkanku. Apakah kamu bahkan layak? Saat dia berbicara, kekuatan penindas yang kuat meledak dari tubuh Chen Xuan, menyapu ke arah Pang De seperti tsunami. Pada saat itu, Pang De merasa seolah-olah sebuah gunung menekannya, membuatnya sulit bernapas. Pang De sangat ketakutan. Dia tidak mengantisipasi bahwa itu lawannya akan menjadi master seni bela diri. Pang De mulai menyesal, seandainya dia tahu itu akan terjadi, dia seharusnya membawa beberapa ahli seni bela diri yang dikultivasikan oleh asosiasinya dengannya. Menahan kekuatan yang menindas, Pang De menatap mata Chen Xuan dan berkata dengan keras,
apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membangun pijakan untuk asosiasi pedagang Yunsan Anda di kota Sijiu tanpa persetujuan dari 5 asosiasi pedagang besar kami? Itu benar, tanpa persetujuan dari 5 asosiasi pedagang besar kami, Anda berani mendirikan sendiri di kota Sijiu, mendirikan asosiasi pedagang, Anda benar-benar memiliki keberanian surga. Hentikan omong kosong itu, tutup asosiasimu sekarang, dan bubar di tempat. Anda mungkin bisa hidup dengan nyaman. Jika tidak, saya jamin Anda akan menyesalinya. Sekretaris junior dari asosiasi pedagang lainnya juga mulai bergema satu demi satu. Mereka berperilaku seperti Pangde, semuanya dengan sikap arogan dan tidak sopan. Cahaya dingin melintas di mata Chen Xuan. Kamu tidak akan membiarkan asosiasi pedagang Yunsan makmur. Apakah Anda begitu yakin Anda berdiri cukup stabil? Tidak lama setelah suaranya memudar, kekuatan penindas yang berasal dari Chen Xuan melonjak drastis. Seketika, tekanan yang lebih kuat menyelimuti perwakilan sekretaris junior dari 5 asosiasi pedagang besar. Kelima orang ini tiba-tiba merasa seolah-olah tangan raksasa yang tak terlihat menekan mereka dari atas. Saat berikutnya, gedebuk. Suara teredam keras bergema, dan termasuk Pangde, kelima sekretaris junior secara bersamaan menekuk lutut dan berlutut di depan Chen Xuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.